Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya yang berbahagia, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat, penonton, pemirsa, semoga Anda dalam keadaan baik, prima, sehat walafiat, diselamatkan, dimudahkan urusan oleh Allah, berkah dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan juz yang kita baca, yang kita ulang adalah juz 6, dan kita setiap hari berusaha untuk memberikan catatan harian, ya kan, catatan harian. Dan di juz 6 ini padat sekali surat Al-Maidah, luar biasa, karena surat Al-Maidah adalah surat yang diturunkan terakhir, ya kan, di perjalanan pembangunan kehidupan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan surat Al-Maidah dan surat At-Taubah, dan di situ juga ada Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan sebagian surat An-Nisa yang ada di surat Al-Maidah, berarti di juz 6 sebelum Al-Maidah. Ya, maka di antara catatan harian kita melihat di Al-Maidah 50, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Pertanyaan juga, siapa sih yang lebih baik hukumnya? Jadi Allah atau selain Allah, ya kan, bagi kaum yang meyakininya. Tidak mempunyai terjemahan selain seperti itu. Kalau dilihat ayat ini jatuh ayat yang ke-50. Dari ayat yang ke-44 dan 45, Allah Subhanahu wa taala menjabarkan tentang kitab Taurat. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Ya, jadi bahwa kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Para nabi dulu berhukum dengan Taurat ini. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah dulu, jadi di zaman Taurat juga berhukum kepada Taurat. Ya. Dan para alimnya Bani Israel diperintah oleh Allah untuk menjaga Taurat ini dan menjadi saksi. Dan Allah juga memerintahkan kepada mereka, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Maka di ayat 44 ini ditutup dengan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maksudnya, jadi kalau tidak menghukumi Taurat, tidak berhukum merujuk kepada Taurat, maka dia adalah kafir. Ya, terus dalam hukum qisas, hukum diat, maka ayat 45-nya, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini
dan seterusnya. Coba lihat hukum Taurat itu, lalu ditutup dengan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada Taurat juga, maka dia orang zalim. Setelah itu di ayat yang ke-46 dan 47 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kitab Injil. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fiha hudaw wa nur. Fihi hudaw wa nur. Maka Allah memberikan Injil, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya, dan membenarkan, melengkapi kitab Taurat, menyambung. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan Injil ini, maka dia adalah orang fasik. Jadi kata kafir, kata zalim, kata fasik ada, yaitu 46 dan 47. 48, 49 Allah menurunkan Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah dan mencakup, meliputi semua yang telah diturunkan sebelumnya. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar berhukum kepada Al-Quranul Karim. Ya, dan memang setiap umat itu ada syariatnya. Umat yang dulu, umat yang berikutnya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi era-era itu kan sudah habis. Nah gitu. Ya. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan kamu harus berhukum dengan apa yang diturunkan Allah di Quran. Di saat Injil kamu harus berhukum dengan Injil. Di saat ini, dan ini waktunya luar biasa. Jadi kalau Taurat itu sekitar 1700 tahun sebelum Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, berarti jadi dulu ngomong seperti itu Nabi Allah Musa diperintah berhukum kepada Taurat. Nabi Allah Dawud tentu sekitar 1100 tahun atau 900 tahunan dari Nabi Allah Musa. Nah, bagian dari itu juga. Terus Nabi Allah Isa 600 tahun setelah Nabi Allah Isa, Allah mengutus Rasulullah dan menurunkan Al-Quranul Karim. Coba ini, jadi ada eranya. Iya. Dan semuanya Allah berfirman disuruh berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di masa Taurat ya dengan Taurat, di masa Injil dengan Injil, di masa Al-Quranul Karim dengan Al-Quranul Karim. Begitu. Kalau dimaknai secara jadi waktu, tempo dan graduatif, maka gradual waktu, maka seperti itu. Ya, karena memang semuanya jadi firman Allah ada, jadi yang firmankan Allah. Dan memang kalau jadi menurut teks yang ada dengan yang ada di Quran, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para ulamanya untuk menjaga kitab itu. Tapi kalau untuk Al-Quran, Allah sendiri menjaganya di surat Al-Hijr tadi ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gitu. Nah, yang mereka disuruh menjaga pada waktunya adalah surat Al-Maidah ayat 44 tadi. Oleh karena itu setelah lengkap ya kan secara teori dan nazari dan tatbiki prakteknya, karena semuanya sudah berlalu, maka Allah berfirman di ayat yang ke-50, afa hukmal jahiliyyati yabghun. Kalau sudah sempurna jadi wahyu Allah, apakah jadi kamu mau berhukum jahiliyah? Siapa sih yang lebih bagus jadi hukumnya daripada jadi Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang menciptakan. Tapi meskipun demikian, coba kita lihat bagaimana komentarnya para ulama
dalam ayat ini. Iya, bahwa di Arabi nusus ayat Uthmani, ya kan, tafsir muyassar, ada namanya tafsir muyassar. Langsung ayuridu haula'il yahud an tahkuma bainahum bima ta'arafa 'alal musyrikun, langsung begitu bunyinya. Jadi memaknai afa hukmal jahiliyati itu, apakah orang-orang Yahudi ingin menghukumi atau memberikan hukum di antara mereka, jadi dengan apa yang sudah dikenal atau disepakati bersama orang-orang musyrik penyembah berhala itu, ya kan, yang tersesat dan mengikuti jauh yang ada di luar kitab-kitab tadi. Nah gitu, itu komentarnya tafsir muyassar. Artinya jadi bahwa mengatakan karena memang mereka juga udah meninggalkan kitab itu, yang berikutnya udah meninggalkan kitabnya, maka jadi komentarnya tafsir muyassar, apakah orang-orang Yahudi akan jadi meninggalkan semua yang dari Allah dan berhukum dengan apa yang dilihat, disepakati di saat itu bersama banyak orang, yang tentu notabene jadi berbeda dan bertentangan dengan apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Itu di tafsir muyassar. Tafsir As-Sa'di, apa komentar dia? Afa hukmal jahiliyati yabghun, ay afa yatlubuna bitawlihim gitu wa i'radihim anka hukmal jahiliyah. Apakah mereka orang-orang itu menuntut atau meminta dengan berpalingnya mereka dari kamu, jadi tidak mau berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berhukum kepada jadi Al-Qur'anul Karim karena itu di era Rasulullah, lalu kemudian mencari hukum yang lain di luar jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di luar Al-Qur'an. Karena kalau berhukum kepada Muhammad dan berhukum kepada Al-Qur'an, maka berarti berhukum kepada kitab-kitab mereka, karena yang menurunkan Al-Quran adalah yang menurunkan kitab Taurat dan Injil. Nah gitu maksudnya. Nah itu tafsir jadi As-Sa'di, komentarnya begitu. Jadi mereka berpaling, mengingkari berhukum kepada Rasulullah SAW, kemudian mencari hukum yang disepakati jadi oleh mereka. Subhanallah. Maka ditanya, siapa sih yang lebih hebat hukumnya, Allah atau mereka-mereka? Sekarang tafsir Tontawi, bagaimana mengomentarinya? Nah ini unik ya. Afa hukmal jahiliyati yabghun ini ay wa man a'dalu minallahi fi hukmi liman aqala 'anillahi syar'ahu. Ya kan? Siapa sih yang lebih adil dari Allah di dalam hukumnya bagi orang yang jadi ngerti, berakal, jadi anillahi syar'ahu wa amana bihi wa aiqana wa alima annahu subhanahu akamul hakimin. Dia udah tahu bahwa Allah mempunyai syariat, ya kan, dia beriman kepada Allah dan Allah maha adil dan seterusnya. Ya, maka jadi ketika sudah tahu itu, memang mau cari hukum siapa? Nah, berarti jadi ini komentarnya di tafsir Tontawi, dan menukil dari Imam Ibni Abbas, ya, hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah abghadun nasi ilallahi ta'ala man yabdaghi fil islami sunnatal jahiliyin. Jadi yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang ada Islam dan mencari jadi yang lainnya Islam. Wah, itu luar biasa ini. Ini tafsir Tontawi tadi. Sekarang tafsir Al-Baghawi, ya kan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Jadi yang dikomentarkan tabghun antum, ya kan, dibaca tabghun bita wa qara al-qabil ya ayatlubun, ya kan, apakah hukum jahiliyah yang kamu cari atau yang mereka cari. Nah yang unik tafsir Ibnu Katsir, ya kan, di antara banyak jadi pendapat komentar,
Kata Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat tadi bahwa yungkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillah. Allah menolak dan mengingkari siapa saja yang keluar dari hukum Allah al-muhkam, yang sudah kokoh, yang mencakup setiap kebaikan, ya kan, dan melarang segala macam keburukan, dan dia pindah mencari kesenangan-kesenangan, istilah-istilah, ya kan, di luar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara jadi komentar yang ada. Nah, saudaraku, ayatnya itu ada, dan setiap kita membaca surat Al-Maidah pasti akan ketemu ayat itu, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Kalau orang dikatakan keluar dari hukum Allah, kalau dituduh begitu pasti marah. Ya, meskipun ya sekarang pada diskusi misalnya di Quran itu tidak ada aturan negara atau apa macam itu kan pada diskusi itu, ya kan. Dan itu juga bilang tidak ada aturan negara yang pasti di Quran juga bergantung sama Quran. Yang mengatakan ada ya bergantung dengan Quran juga. Kemudian tidak ada jadi hukum tertentu di dalam Al-Quran. Hukum itu adalah yang kita sepakati bareng-bareng. Itu juga didiskusikan yang ada. Tapi sesungguhnya bahwa kalau kita membaca jadi ayat-ayat tadi dari 44 sampai ayat yang ke-50 tanpa mencoba untuk ngakal-ngakali. Akal itu juga bahasa Arab juga. Tidak berusaha untuk ngakal itu malah jelas banget sebetulnya. Ya. Jadi seperti itu, ya kan. Sampai ya tentu ramailah yang ramai di masyarakat itu nanti masalah kekhilafahan juga ramai. Kemudian masalah jadi apakah mesti harus pakai hukum yang berada di kitab kita yang pernah diturunkan, ramai juga. Ya kan? Ya karena kita manusia maka buat sendiri dan susah. Itu juga jadi menjadi perbincangan yang luar biasa. Dan sebetulnya kalau Quran kemudian menjadi bacaan, ya dibaca saja dengan yakin dan cinta dapat pahala. Tapi kalau dilihat tapi artinya, maka itu luar biasa. Dan itulah komentar para orang-orang yang punya tafsir, meskipun Anda juga punya hak untuk berkomentar. Nah gitu. Berarti ada hukum jahiliyah dan ada hukum Allah. Karena memang di tag itu di nasnya ada afa hukmal jahiliyati yabghun. Jadi itu clear. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka kejar, mereka cari? Lalu siapa sih yang paling hebat yang jadi hukumnya, Allah atau manusia atau orang-orang yang pada membuat hukum? Tetap ya kan, tetap bahwa jadi katakan ketika orang di pihak yang jadi saya tidak ada secara tekstual jadi dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab itu untuk jadi berhukum secara tertentu misalnya. Tapi ketika ngomong begitu juga, dan saya yakin orang yang ngomong begitu pada waktunya juga akan berubah, khususnya di saat mau mati. Nah itu juga pasti pada berubah. Nah gitu. Karena memang secara teknas kalau dibaca begitu aja tanpa jelimet dengan keinginan-keinginan yang terselubung, maka sebetulnya di situ sudah jelas. Silakan baca sendiri jadi para pemirsa dan penonton, yaitu mulai ayat 44 sampai tadi ayat yang ke-50. Dibaca aja, tidak usah berpikir yang panjang. Nanti itu akan mendapatkan. Oke. Nah, itulah surat Al-Maidah 50 dan kaitannya juz 6 yang sekarang ini tadi adalah 6 Muharram ya. Itu padat sekali ketika dibaca 51 ya kan, terus clear, terjemahannya pun clear sampai nanti ayat yang ke 60 ya kan. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba. Itu 60 kan? Wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata
wal khanazir. Clear juga. Jadi dibaca saja. Pasti akan merujuk kepada sejarah dan pasti kepada orang dan era tertentu. Terus jadi seperti itu sampai jadi akhir juz 6. Tadi akhir juz 6, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kemudian la tajidanna asyad. Itu jadi gamblang banget, blang. Karena apa? Karena memang surat Al-Maidah itu juga surat yang terakhir di perjalanan kehidupan Rasulullah dan pembangunannya. Jadi sesuai dengan informasi yang ada, min awakhir ma nazal, termasuk yang diturunkan oleh Allah terakhir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Saya kira itu ya, kalau misalnya katakanlah, kalau dikatakan benci dengan ayat Al-Quran sih enggak juga, pasti ngamuk lah. Enggak, aku enggak benci, tapi saya enggak memahami seperti itu, paling begitu. Kan begitu yang ada ya. Tapi ya itulah, pasti ada lafal yang kamu baca, yang kita baca, dan ada makna yang bisa dipahami, dan ada makna yang diinginkan oleh orang meskipun kadang jauh dari apa yang ada ya gitu. Tapi semuanya akan mengalami dan menyaksikan siapa yang umurnya panjang nanti juga. Jadi perubahan dunia ini bergulir dengan begitu cepat dan di luar kemampuan orang-orang yang suka menyeting itu. Ya seperti kayak yang terjadi sekarang ini, di luar kemampuan settingan jadi orang-orang, dan kemudian orang-orang harus menyeting sesuai dengan apa yang terjadi. Menyesuaikan. Ya begitu. Allahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.